Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan kita masih dapat diberikan kesempatan untuk memulai ibadah ini. Sebelum itu mari kita persilakan untuk saat teduh, kita mengambil saat teduh. Saya persilakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah hari ini kita telah bersuka cita? Apakah ada sukacita di antara kita semua? Amin. Kalau misalkan ada amin di antara kita, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan bersuka dalam Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara sekali, puji Tuhan pada hari ini kita akan dilayani oleh Semu Lydia, Evangelis Lydia dengan tema Gembala yang Baik. Yesus Kristus gembala yang baik dari kemarin. Oleh sebab itu, kita pada hari ini kita akan membaca nats ibadah kita yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1b hingga 2. Mari kita buka, yaitu dari bersorak-sorak yang berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebentar lagi kita akan menaikkan doa pengakuan dosa, namun sebelum itu mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil sikap berdoa untuk mengaku berdosa maupun juga mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam satu minggu ini. Saya persilakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang begitu besar terhadap kami, sehingga Engkau yang selalu menghapus dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat maupun sengaja ataupun tidak sengaja ya Bapa. Engkau yang
adalah Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu agung, yang selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kami sehingga kami dapat menjalani hari demi hari dalam pekerjaan kami, studi kami maupun juga urusan pekerjaan rumah tangga kami ya Bapa. Kami mengucap syukur segala apapun yang telah Engkau berikan sehingga kami juga dapat kehidupan kami Engkau Engkau penuhi dalam setiap apapun, dalam itu materi maupun juga non material ya Bapak. Engkau yang selalu menuntun langkah demi langkah kami di tempat ini maupun juga di tempat dimanapun kami berada. Engkau yang selalu berada di hati kami, yang selalu mengetuk hati kami agar kami datang ke hadirat-Mu, agar kami siap menerima Engkau sebagai juru selamat kehidupan kami. Kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Sentuh Hatiku. Biarlah dengan menyanyikan pujian ini kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, yang membuat kita menyadari kalau kasih Tuhan seperti air yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari
kita membuka dan membaca Alkitab kita secara berespon ria dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga ke-8. Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-11 hingga ke-8. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang bernomor genap. Yohanes pasal 10 ayat yang 11 yang berbunyi, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Itulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Amin. Sejauh pembacaan berita firman Tuhan pada hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian Gembala Baik bersuling dan merdu. Bersuling nang merdu
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami bersyukur Engkau memimpin kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, dan Kau menuntun kami di jalan yang benar. Saat ini kami mau berjalan di jalan benar-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan, itulah kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kepada kami kemampuan untuk menangkap firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua, Engkau mengurapi dan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi jamaat sekalian kasih Tuhan. Kasih senyuman dulu dong untuk kiri kanannya. Selamat pagi bilang gitu ya. Sepertinya ada orang-orang yang belum pernah saya lihat hari ini ya. Sebelumnya baru pertama lihat, nanti kita sambut ya. Mungkin sudah pernah datang tapi saya belum pernah berjumpa. Nanti setelah kita renungan firman Tuhan, ini sih mendadak minta Isai, kita nyanyi lagu Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku. Tolong nanti teksnya disiapkan. Bisa Isai? Nggak bisa ya? Kalau gitu akapela nggak apa-apa deh ya. Akan kekurangan aku. Cepat tahu bisa ya. Maaf nggak request. Soalnya tadi nyanyi lagu sebelum firman Tuhan agak asing ya nadanya. Mazmur 23-nya Tuhan apa? Tuhan gembala yang baik, Tuhan gembala baik. Bersuling nan merdu. Agak asing ya. Bapak Ibu yang sudah bisa nyanyinya tadi siapa? Coba angkat tangan. Oh, Bu Diana bisa. Ibu Ita. Siapa lagi? Pak Joni nggak nyanyi. Jadi Bu Lydia aja harus nyanyinya, jadi bingung saya. Coba entah kita nyanyi yang sudah kita familiar saja ya. Tuhan adalah gembalaku. Oke, saudara-saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita akan melihat figur tentang Tuhan Yesus. Siapakah Dia ya? Kalau minggu lalu sudah dipaparkan bahwa Dia adalah jalan keselamatan. Nah, ini tema yang sering kali disampaikan di mimbar ini. Saya harap dan tentunya yang khotbah ya Pak Pendeta Ji, harap Anda semua sudah paham dan sudah mengimani bahwa hanya satu juru selamat kita jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Sudah paham belum saudara-saudara? Hah? Sudah paham belum? Kalau belum diulangin lagi nih. Johan sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham berarti saudara-saudara sudah bisa PI dong ya. Kalau misalnya ada teman yang tanya, kenapa orang Kristen bilang kalau tidak melalui Yesus Kristus tidak ada keselamatan, tidak bisa masuk surga? Bisa jelaskan? Nah, Ibu Iva bisa jelaskan, Bu Iva? Kalau belum berarti harus diulang lagi saudara. Nah, kalau firman Tuhan diulang-ulang itu kayaknya bosen ya. Kayaknya udah ngomong berkali-kali, udah tahu kita Yesus jalan keselamatan. Kenapa sih khotbahnya itu lagi? Masalahnya kamu tahu tapi kamu belum bisa menjelaskan. Makanya diulang supaya manteng di sini. Pak Bunyong bisa menjelaskan tuh. Ya, dia sering menjelaskan pada customernya. Artinya udah lulus, Pak. Bisa menyampaikan ya. Jadi kalau belum saya ulangin lagi hari ini. Enggak ada ya. Nah saudara, pada minggu ini kita akan melihat figur Yesus sebagai gembala yang baik. Ini menarik sekali ya. Gambaran tentang Tuhan dan kita digambarkan dengan suatu gambaran bahwa Dia adalah gembala, kita adalah dombanya. Itu kan menarik ya. Artinya di dalam di luar kekristenan tidak ada tuh istilah bahwa yang maha kuasa itu gembalanya dan umatnya adalah domba.
Tidak ada ya, cuma di dalam kekristenan. Jadi ini sangat menarik. Nah, kita mau lihat gembala itu seperti apa sih? Apa tugas gembala? Ada yang bisa menjawab saya? Saya tanya dulu sama Pak Joni nih. Mumpung Pak Joni lagi konsen di saya nih. Ya. Apa tugas gembala, Pak? Angon. Angon itu bahasa Indonesianya apa? Angon ya. Apa bahasa Indonesia angon? Dituntun ya? Dituntun lah ya. Iya deh, ya. Sekarang saya tanya Kenjo dah nih. Kenjo, tugas gembala apa? Yang kenceng atuh. Hah? Memimpin. Oh iya memimpin. Saya centang di sini ya. Angon saya tambahin ya, angon. Satu lagi saya mau tanya nih sama Pak Semar Marta, apa tugas gembala, Pak? Wih, memastikan aman. Centang lagi, ada aman di sini, Pak. Saya ada. Nah, sekarang ini udah 3 dapat nilai, yang pria, yang wanita sekarang. Saya mau tanya. Ibu Mary, apa tugas gembala? Melayani. Bagus, saya centang di sini. Melayani ya. Ibu Xiaoying apa, Bu? Nanti balik lagi ke Bu Xiaoying, mikir ya. Siapa nih? Oma Junina. Apa tuh? Menjaga ada di sini. 100. Balik lagi ke Ibu Xiaoying, apa Bu Xiaoying? Wih, memastikan kesejahteraan ya. Ada di sini, ada centang. Good ya. Jadi yang pria dan wanita dapat nilai sama. Seri ya, bagus. Nah, jadi kita lihat nih, gembala adalah seorang yang menjaga domba-dombanya. Tadi siapa tuh yang jawab ya? Terus juga dia memelihara, menyediakan apa yang dibutuhkan, memberikan dan memastikan semua yang dibutuhkan itu cukup ya. Juga tugas gembala melindungi dan menyelamatkan saudara. Kalau ada bahaya, dia di depan. Juga menyembuhkan kalau ada domba yang sakit, yang terluka ya. Dan mencari domba-domba yang pergi dari kawanan itu. Ya. Dan juga yang menarik adalah gembala itu tinggal bersama dengan domba-dombanya. Mengapa Yesus adalah gembala yang baik? Karena dia sebagai Allah, dia datang ke dalam dunia ini tinggal bersama-sama dengan kita. Maka dia mengklaim, akulah gembala yang baik. Ya. Tidak ada orang ataupun nabi-nabi yang berkata, akulah gembala yang baik. Hanya Tuhan Yesus saja. Jadi selain Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Ini adalah khusus klaim dari Tuhan Yesus. Karena dia tinggal bersama dengan domba-dombanya, dengan umatnya. Nah saudara, sedangkan manusia kita sebagai umat Tuhan digambarkan sebagai seekor domba. Nah, domba itu adalah orang yang lemah ya. Cocok dengan sifat-sifat domba ini. Lemah, bodoh ya. Walaupun di antara kita ada yang sudah gelar S3, ada dokter, ada manajer, apapun, pintar kalian semua. Tapi secara hubungan dengan Tuhan sebenarnya kita semua manusia bodoh di hadapannya ya. Hikmat kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita tidak punya hikmat dan kemampuan untuk mempertahankan diri kita, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah disinilah kita bersyukur saudara. Karena Tuhan berkata dia gembala yang baik. Dia bukan hanya mengatakan yang tadi semua itu yang saya katakan tugas gembala apa. Tapi juga dia adalah gembala yang mengasihi, yang peduli akan keselamatan gembalaannya. Nah, kita bersyukur nih ya. Walaupun kita bodoh tapi ada Tuhan yang memprotek kita. Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Nah sekarang Yesus berkata dia gembala yang baik. Berarti ada ada gembala yang tidak baik ya. Yaitu kita lihat di dalam firman Tuhan, mari kita baca. Saya ajak kita baca dari
Yohanes pasal 10 tadi bacaan bertanggapan kita sudah baca ya. Tapi saya mau baca ayat 8. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ini ya gembala upahan di ayat 8 sebagai pencuri dan perampok. Boleh dibilang mereka hanya memanipulasi, datang untuk membunuh dan membinasakan, untuk mencari keuntungan, tidak bertanggung jawab. Ya, gembala upahan itu bukan orang yang tulus hatinya, saudara-saudara. Dia tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan dan keamanan domba-dombanya. Ya, dia hanya sekedar bekerja untuk mendapat upah. Kalau gembala upahan demikian, mungkin hanya untuk kepentingan, keuntungan dirinya sendiri, tidak bersedia untuk berkorban. Gembala upahan kalau mengangon ya tadi, mengangon domba-domba, mungkin dia hanya duduk saja di bawah pohon yang rindang, mungkin sambil tiduran, mungkin sambil main seruling. Matanya tidak mengamat-ngamati, tidak melihat apa yang dilakukan domba-domba itu. Mungkin ada domba-domba yang berantem, dibiarin aja. Biarin aja dah. Berbeda dengan pemilik ataupun gembala yang baik. Ada domba-domba yang berkelahi, dia pasti akan datang cepat-cepat melerai. Aku takutnya luka atau bagaimana ya. Atau kalau dia lihat ada domba yang lari ke sini ke sana, dibiarkan saja. Biarin aja. Tapi kalau gembala yang baik tentu dia akan melihat, dia tahu di sana ada tempat yang berbahaya. Tidak mungkin dia duduk-duduk saja. Nah, itulah bedanya gembala upahan dengan gembala yang baik. Kita mau lihat nih, Tuhan Yesus bilang dia gembala yang baik. Apa sih kriterianya sebagai gembala yang baik ya? Sambil kita nanti bandingkan dengan paparan dari Daud tentang Tuhan sebagai gembalanya di Mazmur 23 ya. Sekarang kita lihat dulu kata Yesus mengenai seorang gembala. Yesus berkata, gembala itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, saudara ya. Jadi kalau ada ancaman yang datang, Daud berkata, beruang, singa, serigala, itu adalah ancaman bagi domba-dombanya. Nah, sebagai seorang gembala, Daud maju untuk mengalahkan domba-domba itu. Nanti kita akan lihat ya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa di dalam tradisi Yahudi, saudara, cara mengembalakan domba itu berbeda dengan mengembalakan kambing, lembu, itik, bebek, ayam ya. Kalau di sana ya, menurut pengamatan saya di Indonesia sepertinya agak beda dengan di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah tempat Tuhan Yesus tinggal, tempat Daud mengembalakan domba, domba itu digembalakan, gembalanya di depan, dombanya di belakang. Jadi domba-domba itu ikutin gembalanya. Tapi kalau misalnya lembu, onta, itu yang di belakang adalah gembalanya ya. Jadi beda. Nah, kalau di Jawa saya lihat domba di depan juga ya, Pak? Di belakang juga? Oh, sama ya. Kalau itik di depan kan? Iya kan, kalau itik di depan jalan rame-rame kan, kalau kita lihat video-video pendek itik di depan gitu ya. Paling dipakein itu apa sih, tongkat gitu ya, dihalau supaya jangan kemana-mana. Nah, kalau di dalam tradisi Yahudi, jalannya di depan. Ini menyatakan kepada kita gambaran bahwa gembala itu melindungi, membuka jalan terhadap ancaman dan rintangan, dia menghadapinya duluan. Nah, saudara, kalau ada bahaya, ada singa, gembala yang baik itu akan di depan, menghadapi, ya, bertempur. Tapi kalau gembala upahan, pasti dia kabur. Saudara, kalau ada macan, lapar gitu ya, serigala lapar mau maju, kabur kan? Iya, kabur. Tapi kalau misalnya kita jalan sama anak kita, masa kita kabur tinggalin anak?
Kan itu anak kita, milik kita. Pasti kita maju dong biar takut juga. Iya enggak? Iya, anak kita taruh di belakang kita gitu ya. Walaupun kita sebenarnya juga takut. Nah, gembala yang baik akan melindungi, akan membuka jalan. Tapi kalau gembala upahan dia akan lari meninggalkan. Kita mau bandingkan gembala yang baik dengan para pemimpin jenderal perang, panglima perang, saudara. Kalau panglima perang, ya sekarang kan lagi ada peperangan nih, Ukraina sama apa? Rusia, terus Hamas dengan Israel ya. Jangan lagi deh yang lain. Di Indonesia perang apa nih? Perang politik ya. Waduh pusing. Jadi itu jenderal ataupun panglima perangnya maju di depan atau ada di kantor? Ada di kantor kan, mengatur strategi. Kayak kita main catur, saudara. Main catur, pion yang kecil di depan melindungi benteng, raja, kuda, ratu, ya kan? Melindungi. Jadi yang mati pion kecil dulu. Itulah orang upahan. Jenderal itu bukan pemilik daripada para pion ini. Jadi kalau mereka mah di belakang aman, yang mati anak buahnya. Berbeda dengan gembala yang baik ya. Kita lihat di depan. Ada kisah di mana Daud mengatakan bahwa dia juga adalah gembala yang baik. Walaupun tidak ada kata dia mengatakan aku gembala yang baik, tapi kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 17, saudara. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Waktu itu orang Israel ini sedang diolok-olok oleh seorang tentara yang gagah perkasa dari bangsa Filistin, Goliat ya. Sehingga tidak ada yang berani maju. Lalu Daud mengatakan pada Raja Saul, saya yang maju. Padahal dia masih bocah, masih remaja, merah-merahan lah, masih remaja nih. Di sini ada anak remaja nih. Ya, mungkin lebih muda dari Kenjo gitu ya. Masih terlalu belia, belum punya pengalaman perang. Tapi dia bilang saya maju lawan Goliat. Ya, tentu saja Saul merasa yang benar aja. Ya, belum pernah dilatih perang, ragu. Koko-kokonya juga abang-abangnya si Daud ini marah, kamu kenapa kesini? Jaga domba-domba kita di sana katanya gitu ya. Kenapa kesini? Ini orang lagi perang nih gitu. Nah diragukanlah si Daud ini. Tapi dia berkata demikian untuk meyakinkan Raja Saul. 1 Samuel 17 ayat berapa ini? 34 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Wih, dia bukannya lari, dia kejar. Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wah, padahal itu singa udah dapat makanannya, dombanya sudah diterkam, dikejar. Biasa kalau udah dapat kan singa udah bawa kabur, lari gitu ya. Daud lihat, waduh domba saya dicaplok itu, dikejar, dihajar katanya ya. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Nah coba tuh Pak Stefan ada gambarnya, coba dikeluarin yang gambar Tuhan Yesus. Pegang tongkat gembalanya. Nah kita lihat sebentar ya. Yang hilang dicarinya, ya kan? Itulah gadanya untuk memukul singa itu. Nah, dilepaskannya lah domba itu dari mulut singa itu, dilepaskan ya. Saudara bisa bayangin gak situasinya waktu itu? Pengalaman Daud ini menjaga domba-dombanya, menyatakan dia adalah gembala yang baik.
Ini domba memang milik ayahnya dan dia merasa juga itu adalah domba-domba miliknya. Yesus menempatkan kita sebagai domba-domba miliknya, maka dia juga menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, saudara. Saudara ingat tidak siapa lagi yang merobek mulut singa selain Daud ini? Siapa? Hah? Ya kenceng atuh. Daniel tidak robek mulut singa. Ditutuplah mulut singa itu oleh Allah sampai mingkem singanya ya. Siapa yang tadi? Ya, tadi siapa jawab tuh? Simpson. Nah, tapi kita tahu Simpson itu badannya kuat, diberikan kekuatan ilahi oleh Tuhan. Bahkan dia bisa mengalahkan 300 orang sekaligus ya. Bisa membantai 700 serigala dengan tangannya, saudara. Jadi kalau dia mempunyai kekuatan untuk merobek mulut singa itu tidak heran. Itu karena roh Allah menyertai dia. Nah, sekarang Daud adalah seorang remaja yang masih sangat muda, merah katanya, wajahnya merah, matanya indah. Bagaimana dia bisa merobek mulut singa? Kan dia berkata nih, aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Artinya mulut itu dibuka. Tadi gambar yang kita sudah lihat ya. Kalau misalkan ada orang gembala, domba-dombanya udah ditangkap aja satu, yang kecil ataupun ya pokoknya satu domba sudah ditangkap dibawa pergi. Gembala-gembala biasanya, ya udahlah satu udahlah nggak apa-apa dah dikorbankan. Ngapain saya kejar juga? Tapi Daud mengejarnya, menghajarnya, dan bahkan membunuhnya. Itu adalah pengalaman Daud. Dan dari pengalamannya inilah Daud merefleksikan bahwa Tuhan juga mempunyai hati yang demikian seperti dia. Bahkan Tuhan lebih lagi melindungi dia. Waktu Daud menghadapi Goliat itu adalah satu bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak ada pasukan satupun dari barisan Israel yang berani, tapi dia hanya membawa sebuah batu. Dan Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Itulah gambaran Tuhan yang baik baginya. Saudara, gembala domba mengarahkan kawanan domba juga dengan membawa tongkat di tangannya. Di dalam gambar yang tadi kita sudah lihat, tongkatnya itu melengkung. Itu mempunyai fungsi untuk menarik leher domba-domba yang keluar dari kawanan itu ya, yang menyimpang, ditarik. Waktu domba itu ditarik lehernya tentu sakit, pasti mengembik ya, menjerit. Tapi justru itulah yang menyelamatkan nyawa domba-domba ini. Waktu kita menghadapi disiplinan Tuhan, kita juga sakit, saudara, ya kan? Kita juga merasa tidak nyaman, tapi justru itulah kita kembali. Ada satu kesaksian dari seorang saudara, dia berkata bahwa waktu dia jaya, dia lupa. Dia terus makin lama makin menyimpang. Enggak merasa bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Enggak perlu Tuhan, dia sudah jaya, saudara. Sampai suatu hari dia ditipu sampai habis, bahkan sampai berhutang. Tapi bersyukur dia memaknai bahwa tarikan tangan Tuhan dan gadanya yang memukul dia, mendisiplinkan dia, membawa dia kembali mengingat Tuhan. Nah, waktu COVID ini juga merajalela di seluruh dunia, banyak orang kembali kepada Tuhan. Mereka baru merasakan, oh ternyata kita ini manusia lemah, kita tidak berdaya, uang juga tidak bisa. Waktu baru awal-awal yang Delta itu ya, yang banyak meninggal, orang berseru mencari Tuhan, orang kembali kepada Tuhan. Itulah gada yang Tuhan pakai untuk kita kembali kepada Dia. Rasa tidak nyaman, kalau perlu Tuhan jangan dong ada disiplinan seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan mendisiplinkan, mengembalikan, menyelamatkan domba-dombanya yang nakal, saudara, yang lari, yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Tongkat itu untuk menyelamatkan, tapi juga untuk memukul kita, untuk mendisiplin kita. Dan gadanya juga, selain untuk memukul,
binatang-binatang buas, gada gembala itu juga dipakai untuk memukul dombanya. Saudara, berikanlah hati kita rela untuk ditarik oleh Tuhan, disiplinkan oleh Tuhan, untuk dipukul oleh Tuhan. Kalau kita keluar dari jalur yang Tuhan telah tetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gembala yang baik itu mengenal dan dikenal domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 3 berkata, Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Pernah saudara lihat di video pendek, YouTube ataupun TikTok gitu ya, gembala yang memanggil nama domba-dombanya? Saya pernah lihat, tapi udah lama saya nggak cari sih kemarin. Jadi itu dombanya acak-acakan tuh ya, dipanggil satu-satu. Bun Leong, keluar dari kerumunan itu, itu masuk ya, mau dimandiin. Atau domba di Jakarta dimandiin nggak di Indonesia ya? Kalau di sana dimandiin. Dipanggil, Bun Leong keluar, padahal nggak diurutin gitu ya, terus dipanggil lagi ya. Yosafat keluar tuh, si Yosafat keluar, panggil Isai keluar, dipanggilin langsung, Yvonne panggil keluar semua. Jadi domba itu tahu lo namanya. Nah, melalui kisah ini ya, saya merasa bersyukur banget kalau Tuhan memanggil kita ya. Ada lagu Tuhan panggil aku ada ya, mana-mana Tuhan panggil. Waktu namaku disebut aku ada. Aduh, puji Tuhan ya, kita sebagai dombanya, Tuhan sebagai gembala, dia akan absen kita satu-satu, dia panggil nama kita. Aduh, waktu kita lagi Tuhan lagi absen panggil domba-dombanya, hati kita deg-degan, nama saya ada gak ya? Kalau gak ada gawat ini ya. Tapi kalau ada kita bersyukur. Domba diketahui itu sebagai hewan yang memiliki penglihatan yang tidak terlalu baik, saudara. Itu sebabnya sang gembala harus memanggil mereka, mengeluarkan suara yang khas yang diketahui oleh domba-domba itu, yang dikenalnya. Walaupun misalnya suara itu manggilnya gini, domba, pulang gitu. Tapi kalau saudara yang manggil domba pulang, dia tetap aja nggak ladenin, nanti lihat sendiri di videonya ya. Jadi kalau misalnya ada domba yang terpisah jauh dari kawanannya, maka gembala akan mencari domba itu ya, supaya domba yang sesat itu bisa kembali dengan sendirinya. Sebelum saya lanjutkan, coba kita lihat tuh video gembala panggil dombanya ya. Lihat deh, lucu dah ya. Jadi ada percobaan 3 orang asing yang dikasih tahu nih, kalau cara panggil domba begini. Geda katanya. One more time. Sekali lagi. Dia teriak. Udah diajarin ini gimana caranya, nggak berhasil ya. Mau buktikan bahwa hanya gembala yang bisa panggil dombanya. Nggak mau ya, dombanya nggak mau, nggak respon. Coba saudara boleh coba nanti kalau lagi banyak domba dipanggil ya. Nah sekarang yang punya. Look at them, look at them. Homia katanya, homia. Kan datang kan. Oh, nurut ya. Itu gembala yang asli.
Eunice, don't scare them. Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Nah, dia jalan kemana diikutin ya. Jadi persis seperti Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Lagi Pak, ada 3 kan. Itu di luar negeri ya, sekarang di Indonesia. Orang dicelok. Oh, Ini kambing-kambing sih saudara, tapi anggap aja sama seperti domba ya. Hewan-hewan Fitri, ini. ayo ndok balik. Fitri dipanggil. Papa wis luwe. Yo. Nggak ada yang namanya Fitri di sini ya. Dia panggil satu namanya Fitri, balik Ayo semua. Fitri, yo. Fitri namanya. Yo. Akan pulang semua ya saudara. Nah satu lagi. Tadi si Fitri itu. Eva, balik ndok. Yo. Siapa namanya? Ayo Pak, balik Pak. Eva. Tuh panggil Eva. Semua pulang juga. Nah saudara ya. Kalau domba-domba ini atau kambing-kambing ini mengenal suara gembalanya saudara. Nah pertanyaannya saudara dan saya apakah mengenal suara Tuhan? Bagaimana sih kita dapat mengenal suaranya? Kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak peka akan suara Tuhan memanggil dan membimbing kita saudara. Untuk berjalan di jalan yang telah ditetapkannya. Kita ini seperti domba yang nakal tersesat. Karena kita lebih suka memilih jalan kita sendiri. Ya. Keluar dari jalan yang ditunjukkannya. Nah waktu saat kita tersesat, kita terjatuh, mengalami cedera dan masuk dalam bahaya. Kita mau gak didisiplin Tuhan? Tongkatnya yang akan menarik leher kita sampai sakit atau gadanya yang memukul kaki kita. Rela gak kita didisiplinkan oleh Tuhan? Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, maka kita pasti akan mengikuti perintahnya. Karena kita sudah tahu perintahnya, tapi kita tidak mau mengikutinya. Kita cari jalan sendiri. Itulah domba yang nakal, domba yang sesat. Tadi di depan sudah ada gambaran domba yang jatuh ke dalam lembah. Tuhan mencari. Ya. Tapi kadang-kadang domba itu waktu Tuhan mencari, justru dia tidak mau datang dekat, dia melarikan diri. Dia pikir saya mau dipukul nih, mau dimarahi, mau dihukum. Tidak menyambut tongkat itu. Kan harus dia julurkan lehernya, sedia, sakit. Ditarik dari lembah itu untuk naik kembali. Memang ada rasa sakit, tapi setelah itu Tuhan akan mengobati luka. Dia yang akan menggendong membawa pulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita peka dengan suara Tuhan tidak? Kadang-kadang kita tidak peka. Karena apa? Karena kita tidak bergaul akrab dengan Dia, tidak bergaul akrab dengan firman-Nya. Yang ketiga saudara, memberi hidup yang berkelimpahan, itulah gembala yang baik. Kita lihat di ayat yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gembala yang baik akan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan, dan dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita domba yang ada di dalam kawanan domba itu, yang ikut di dalam penggembalaannya. Kalau kita tercerai-berai, kalau kita terlepas, maka janji ini tidak menjadi milik kita. Tidak akan mendapatkan kehidupan kekal yang tidak binasa selama-lamanya. Tidak akan hidup di dalam berkelimpahan. Saudara, hidup berkelimpahan itu apa sih?
Apakah kalau kita mempunyai aset yang banyak, harta yang banyak, itu namanya berkelimpahan? Iya, itu ukuran dunia ini, orang-orang dunia ini. Kalau kita temu saudara ataupun teman-teman kita di dalam reuni, mereka akan mengukur kamu itu sukses atau tidak dari apa yang kita miliki. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud di dalam hidup berkelimpahan ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Masih terus dilihat nih ayat ya. Jadi hidup berkelimpahan itu adalah melimpah di dalam kasih karunia. Juga di dalam kebajikan. Tapi kamu jangan khawatir di dalam hal yang kamu perlukan di dalam kehidupanmu. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadanya akan cukup saudara. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena masalah keinginan itu akan terus naik, akan terus meningkat sesuai dengan apa yang kita dapat. Nah saudara, seringkali kita tidak merasakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Pada waktu apa? Pada waktu kita membandingkan sekarang dengan nanti. Atau membandingkan aku dengan dia. Kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Kalau semata-mata kelimpahan itu diukur dengan aset, dengan materi, maka ada banyak orang di dalam ruangan ini berkata, Tuhan bukan gembala kita yang baik. Karena kita masih bergumul di dalam kebutuhan kita setiap hari. Ada orang kalau sehari tidak masuk kerja, tidak dapat upah saudara. Apakah Tuhan bukan gembalanya yang baik? Tidak hidup berkelimpahan loh. Dan sekarang kalau hanya karena ukuran materi itulah hidup berkelimpahan. Di dalam ruangan ini satupun tidak ada orang yang merasa Tuhan gembala yang baik. Karena walaupun harta sudah banyak, tidak akan pernah berkata cukup. Terus akan mencari bukan? Apakah ada orang di ruangan ini yang akan berhenti setelah mempunyai salary misalnya 20 juta buat Shalom sih udah cukup lah ya, 20 juta ya. Cukup kan? Udah berlimpah kan? Tapi untuk yang lain, saudara yang sudah mendapatkan salary 20 juta, apakah merasa itu cukuplah? Udahlah, tenang-tenanglah. Enggak kan? Kita masih terus mengusahakan. Jadi di dalam kelimpahan itu bukan di dalam ukuran materi, tetapi di dalam kasih karunia. Kasih karunia yaitu waktu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita bisa melihat kesusahan orang lain dan berbagi. Waktu kita bisa prihatin, empati kepada orang yang membutuhkan. Itulah kasih karunia, itulah kebajikan saudara. Kita mempunyai hati yang penuh belas kasihan, itulah kebajikan. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itulah kebajikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ada di dalam Tuhan maka kamu bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan. Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak tergantung situasi dan kondisi. Apa yang sedang kita alami sekarang. Roma 15 ayat 13 berkata, Allah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berkelimpahan di dalam pengharapan, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera. Coba boleh dibuka Roma 15 ayat 13. Bisa? Roma 15 ayat 13, sekali lagi saya baca. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Jadi perhatikan di situ, berlimpah-limpah di dalam apa? Di dalam pengharapan, di dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Nah sekarang kita bisa mengoreksi diri kita sendiri saudara. Saya ini sudah hidup berkelimpahan di dalam Tuhan atau belum? Bukan berarti kalau orang gak punya aset yang cukup banyak, dia tidak mempunyai kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Bukan berarti juga orang yang punya asetnya banyak, wah dia limpah hidupnya di dalam Tuhan. Berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Tidak juga saudara. Tapi apakah ada sukacita? Ada damai sejahtera? Sukacita sama senang beda loh. Kalau senang ya ntar saya ditraktir makan, saya senang tuh ya. Aduh senang saya pas dari pagi belum makan nih. Tadi traktir makan saya senang. Tapi kalau dikasih traktir makannya babi panggang saya nggak senang. Karena saya nggak suka. Ya nggak? Senang beda dong. Senang itu tergantung dari luar. Apa yang terjadi di luar yang mempengaruhi kita. Kita bisa senang. Senang itu hanya temporer ya. Sejenak saja kita senang. Hari ini saya diberi tas Gucci. Aduh saya senang, girang banget. Tapi besok sudah setahun saya ngeliat tas Gucci itu udah gak senang lagi. Udah hilang senangnya. Tapi kalau sukacita itu, Paulus berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam duka pun kita bisa bersukacita. Karena Yesus berkata, sukacita dan damai sejahteraku berikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahteraku tetap tinggal padamu. Walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, banyak pergumulan. Itulah hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah sekarang di dalam ruangan ini, apakah ada 50% orang yang duduk di sini hidup di dalam kelimpahan? Atau masih ada di dalam rasa tidak bersyukur, selalu bersungut-sungut. Seperti kemarin di PW saya mengatakan, berbantah-bantahan, bersungut-sungut, tidak ada damai sejahtera. Wah, kalau begitu kita belum menempatkan Tuhan sebagai gembalaku yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal aku. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan itu penting sekali. Ya, ada orang berkata, saya mengenal Tuhan. Apa benar saudara mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma tahu Tuhan saja. Saya tahu Tuhan Yesus, Juru Selamat, Anak Allah yang Maha Tinggi. Cuma tahu saudara, tapi belum mengenalnya benar. Seperti kita nih sekarang. Siapa di sini yang tidak kenal presiden kita? Semua kenal ya? Masalahnya kamu tahu tidak? Masalahnya si Pak Presidennya kenal kita tidak? Enggak Bu Ita, Pak Presidennya udah kenal Ibu Ita belum? Udah kenal belum Bu? Kan Ibu dulu tim suksesnya. Belum ya? Projo. Kenal Pak Presiden kenal Ibu udah pernah. Halo Ibu Nofrista gitu. Pernah Bu? Ketemu langsung? Ketemu pernah. Tapi masalahnya kalau dia tanya, Pak itu MJ kami Ibu Nofrista teman Bapak ya? Ntar dia bingung. Ya kan? Artinya dikenal Tuhan itu penting. Jangan cuma kita bilang ya kita kenal dia. Padahal kita bukannya kenal. Kita cuma tahu oh itu Presiden Jokowi. Kita nggak kenal sedalam-dalamnya seperti apa beliau ya kan. Kita tidak kenal. Cuma tahu. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen ini cuma tahu Yesus Tuhan. Tapi kita tidak kenal dia. Dan cilakanya di bagian lain Tuhan Yesus berkata, nanti ada orang-orang yang ditolaknya. Aku tidak mengenal kamu. Itu kan bahaya buat kita, ya kan? Jadi Yesus bilang, aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, domba yang mana? Yang dikenal Tuhan. Domba yang mana? Yang mengenal Tuhan, saudara. Kalau kita dikenal Tuhan betapa indahnya kita, senangnya ya. Jadi saya ingat nih 20 tahunan lebih lah kira-kira ya.
yang lalu saya mengajar sekolah playgroup TK ya, yang mengajar 20 tahun yang lalu, jadi berarti saya umur baru 30-an ya, 30-an masih seger lah, masih muda ya. Nah saya ngajar playgroup dan TK itu senang sekali, kenapa? Karena anak-anak TK playgroup kan lucu-lucu ya, lagi lucu-lucunya, bandelnya mah di rumah, kalau di sekolah mah lucu ya kan. Jadi awet muda lah kita kalau bergaul dengan anak-anak. Kalau sering pelayanan di lansia, cepat tua kita. Kamu walaupun masih muda, coba kamu pegang komisi lansia. Nanti kamu ngomongnya begini, iya Oma selamat pagi, Oma sudah makan. Kan jadi tua kita, benar nggak? Tapi kalau saya misalnya umur sudah 60, 65, gaulnya sama anak-anak, ketemu anak-anak. Halo sayang, sini. Kamu sudah mandi belum sayang? Kita ngomong kan gitu terus, jadi awet muda. Ya, jadi waktu itu saya awet muda, baru umur 30-an. Nah, saudara, saya tuh mengajar 5 cabang sekolah ya, TK Playgroup. Jadi kalau hari Senin di Semanan, di Duta Garden, Citra 2, Taman Surya, satu lagi di Citra 1, ya itu cabangnya ya, cabang sekolahnya. Nah dari 5 cabang ini ada 23 kelas dan jumlah murid lebih dari 300. Nah di hari pertama biasa sekolah itu pasti anak TK dan playgroup 50% nangis, ya kan? Nangis, anak siapa yang di sini nangis kalau sekolah? Baru pertama sekolah. Nangis nggak, Fani? Nggak, anak pinter. Ivon nangis tidak? Enggak, jagoan. Kamu nangis enggak? Itu Calom. Nangis, anak manja. Isai nangis. Lupa ya? Mana emaknya? Emaknya tadi pagi. Si Kenjo nangis enggak, Bu? Dia nangis. Anak mama ya nangis. Kebanyakan nangis. Nah, kalau udah nangis tuh pegangin mamanya kan nggak mau lepas. Kalau gurunya panggil, Kenjo sini sayang, langsung si Kenjo, kok dia tahu nama saya? Jadi akrab saudara. Saya lihat anak-anak itu senang sekali kalau namanya dipanggil. Memang pertama kan ada tanda pengenal namanya, jadi kita bisa panggil. Tapi saya berusaha, dari 300 anak itu saya ingat, setiap malam sebelum saya tidur saya ingat, ini anaknya, ini muka ini saya sebut namanya. Ntar kalau lupa apa ya? Balik lagi, saya ulang lagi. Pokoknya dalam waktu 2 minggu 300 anak lebih saya hafal namanya. Belajar, katanya kamu susah ingat nama jemaat. Udah 3 bulan belum ingat nama jemaat. Paling enggak MJ kamu harus hafal namanya. Itu menandakan kita itu welcome sama mereka. Kita friendly sama mereka. Kita peduli pada mereka. Nah itulah pengalaman saya mengajar. Jadi saya merefleksikan dengan pengalaman ini, wow Tuhan katanya mengenal nama domba-dombanya. Dia mengenal saya, aduh puji Tuhan, bukan saya saja yang kenal dia, tapi dia kenal saya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi kalau orang yang cuma guru upahan, yang datang saja misalnya, kalau saya kan guru mereka ya, ketemu mereka. Saya harus ingat, saya harus tahu karakternya masing-masing. Caranya bagaimana kalau mereka nggak mau menulis, kalau mereka mau nyamai tapi nggak mau udahan, jam istirahat nggak mau masuk kelas. Itu kan lain-lain anak, penanganannya beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Sesuai dengan pribadi anak-anak itu kita menangani anak-anak ya. Bisa saya, karena saya gurunya. Saya belajar untuk mengenal mereka. Tapi kalau guru upahan saudara, misalnya datang untuk cerita, sesekali misalnya Natal undang Shalom dah datang. Emang tahu caranya, tahu kenal orangnya? Enggak kan? Nah itulah dia, guru upahan dengan guru kelas tentu sangat berbeda. Demikian juga Tuhan. Tuhan adalah gembala pemilik kita, karena itu dia mengenal kita. Dia mempersonifikasikan dirinya dengan peran seorang gembala. Ini mau menggambarkan bahwa dia mengasihi, dia memelihara kita. Dan dia dapat memahami tentang keberadaan kita saudara. Tuhan Yesus hendak menyampaikan pesan yang sama kepada kita semua, murid-muridnya di zaman ini. Apa yang sedang kita hadapi sekarang?
Percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, ada bersama kita. Dia itu bukan hanya tahu apa yang sedang kita hadapi, tapi dia juga mau peduli. Dia juga mengerti keberadaan kita. Bahkan dikatakan dia rela mengorbankan nyawanya. Nah, mari kita lihat saudara untuk menutup renungan ini dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Saya baca saudara ya. Ini juga boleh diperhatikan oleh para aktivis, bukan hanya para penatua, dan sebenarnya untuk kita semua ya. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku menasihatkan diaken-diaken, majelis-majelis, guru-guru sekolah minggu, para aktivis dan jemaat semua ya kalau saya tambahkan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Kita melayani bukan karena kita terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Melayani bukan dengan paksa, tapi dengan pengabdian diri. Dan bukan untuk mencari keuntungan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, para majelis gereja, para aktivis yang disebut gembala, tapi semua kita menjadi gembala di tempat kita masing-masing berada. Layanilah dengan sukarela, jangan dengan paksa, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri dan juga bukan untuk memerintah mereka, tetapi melayani dengan kasih. Maka nanti suatu hari ketika Gembala Agung itu datang, kita akan memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan yang terpenting dari semua itu, kita harus mempunyai teladan, saudara sekalian. Di jemaat kita ini, saudara, jemaat ini masih kecil ya. Kalau kebaktian 2 lumayan lah. Kalau kebaktian 1 ya 20-an ya. Itu kita masih harus berjuang dengan gigih gitu. Untuk memelihara kawanan domba ini. Ada yang mungkin nanti merasa tersinggung. Ada yang mudah putus asa, ada yang mudah marah, pokoknya ada macam-macam lah karakter domba-domba di tempat ini. Layani dengan sukarela, layani dengan segenap hati, bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan mereka. Mari kita sama-sama membantu pekerjaan ini, sehingga dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain, jemaat ini boleh bertumbuh saudara. Bukan hanya di dalam kuantitas jumlah, tapi juga di dalam kualitas saudara. Harus menjadi teladan. Saudara tahu bulan Desember ini kita akan terakhir ibu yang membantu kita membersihkan tempat ini tidak ada saudara. Ya, sampai bulan Desember ini. Kalau jadi dia akan pulang kampung. Jadi berarti Januari tidak ada yang akan membersihkan tempat ini. Kalau saudara merasa ini rumahmu, maka kita akan peduli. Apa yang bisa kita lakukan? Menyusun bangku kah? Menyapu? Itu sudah kita alami bersama. Ya Bu Elia, udah lama kita sebelum ada koster kita melakukannya saudara. Saya sebagai gembala di sini, apakah saya cuma memerintah saja? Bu Eli nanti itu ya
toiletnya dicuci. Yang kita ada 3 kan, Ibu 1, Bu Diana 1, Shalom 1. Apakah begitu saudara? Tidak ada teladan di situ. Jadi sebagai gembala kita harus turun. Waktu gereja ini baru jadi kan masih banyak tuh cat-cat yang di bawah tuh ya. Cat-cat lah segala apa, lengket di bawah. Pak Ji sikat. Karena gembalanya sikat, semuanya ikut sikat dong. Kita semua ngepel, kita semua. Makanya waktu itu yang sering kali ngepel-ngepel di gereja, dapat anak lagi saudara. Jadi saya bilang, yang belum punya anak, yang sulit dapat anak, harus ngepel di gereja. Makanya ibu dapat apner ya, gara-gara sering ngepel di gereja. Diberkati oleh Tuhan. Saudara harus jadi teladan. Sekarang paduan suara latihan. Kalau di gereja lain, pendeta, ibu pendeta tidak ada yang ikut latihan paduan suara. Tapi kami harus ikut. Kenapa? Ya karena masih sedikit orangnya. Kami harus jadi teladan. Kalau kami ada di sana, masakan kalian nggak datang gitu. Atau masakan minta jemaat datang persekutuan doa, hamba Tuhannya nggak datang. Kan kita tidak jadi teladan, benar nggak? Tapi di gereja lain saudara boleh dibuktikan persekutuan doa, persekutuan pria atau persekutuan wanita ya. Kecuali dia memang sebagai pembina di sana baru datang. Kalau nggak akan datang saudara. Saya aja heran kenapa begitu. Oh karena jemaatnya sudah banyak. Tidak pernah ikut pelawatan. Yang pelawatan mah MJ-nya. Hamba Tuhannya hanya tugas sampaikan firman Tuhan. Itu saja. Tapi di sini kami harus melakukan semuanya. Jadi waktu saya panggil, nanti sore ada senam. Kalau boleh dia nggak datang, sama Pak Ji nggak datang, nanti nggak pada datang, saudara. Jadi harus ada teladan. Nah sekarang persekutuan doa kami mengundang saudara-saudara untuk datang di persekutuan doa hari Kamis. Kalau saya nggak datang, Pak Ji nggak datang, MJ nggak datang, jemaatnya emang datang, saudara. Nah itulah kita sebagai pemimpin-pemimpin di gereja ini, baik hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, kita datang. Dengan demikian jemaat simpatisan yang mau datang, Ibu Eti datang lihat, ih ada papar di MJ. Berarti saya boleh datang ya. Ya enggak? Ya enggak Bu? Ada Ibu Eli kan guru sekolah minggu saya, berarti saya datang. Jadi saya yakin nih, minggu ini, Kamis ini ramai apa Bu Nyong ya? Amin. Iya, jangan marah sama saya ya, saya hanya sampaikan. Nah saudara, meskipun kita hanya jemaat biasa, sebenarnya kita adalah gembala. Paling tidak di rumah tangga kita adalah gembala ya. Jadilah teladan di dalam rumahmu saudara, supaya anggota keluarga kita yang adalah domba-domba yang dititipkan Tuhan kepadamu tidak tercerai-berai. Ya, mereka berjalan di trek yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari tundukkan kepala saudara, kita mau renungkan firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menyuruh engkau mengikuti manusia, pendetakah, majeliskah, aktiviskah. Sebab jika demikian, maka engkau akan suatu hari kecewa. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang sempurna. Ada kalanya ada kekhilafan atas diri mereka. Kalau kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik, maka engkau pasti tidak akan kecewa. Kamu tidak akan merasa patah hati. Jangan gantungkan iman kita kepada figur seseorang. Siapapun dia saudara. Tapi mari kita memandang mata kita kepada gembala kita yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kamu dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Engkau gembala kami yang sejati. Tuhan telah menunjukkan dengan menyerahkan nyawamu untuk mematahkan kuasa-kuasa maut, membawa kami keluar dari lembah kekelaman menuju kepada hidup. Dan Tuhan memimpin kami di jalan-Mu.
Ajar kami untuk relakan hati, didisiplin, dihajar, dipukul oleh Tuhan. Tetapi Engkau Allah Tuhan yang lemah lembut. Engkau akan membalut kami, Engkau akan membasuh kami, dan Tuhan akan mengobati kami. Bahkan Engkau memeluk kami di dalam gendongan-Mu yang aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ampunilah kami domba-domba yang nakal, yang sering kali keluar dari kawanan domba gembalaan-Mu. Jangan sampai kami terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Jangan sampai kami tersesat, sampai kami tidak bisa kembali lagi. Tuhan, disiplinkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di dalam tahun-tahun politik ini semakin banyak prahara yang terjadi, membuat kami bingung siapakah yang benar, siapakah yang salah. Karena banyak terjadi sandiwara di dalam dunia politik kami. Kami menyerahkan untuk tahun depan di mana presiden dan wakilnya akan dipilih, semua bisa berjalan dengan lancar, tidak ada perpecahan, tetapi boleh terpilih orang-orang yang sungguh-sungguh boleh mengayomi seluruh rakyat Indonesia ini, menegakkan hukum dan keadilan, dan juga menjalankan pembangunan yang merata di seluruh negara kami ini. Tuhan, jauhkan orang-orang jahat yang mengambil keuntungan di dalam kekeruhan perhara di dalam negeri kami ini. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Tuhan tahu satu persatu, biarlah Tuhan tangan-Mu menolong mereka, menyapa mereka, menyembuhkan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan. Bagi yang akan melahirkan, berikan kemudahan sehingga ibu dan anak bisa dalam keadaan sehat dan selamat. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Tuhan juga mempersatukan kembali bahtera yang telah retak. Tuhan juga melembutkan hati setiap orang, tidak memandang kesalahan pasangannya, tetapi boleh mengingat kembali cinta yang semula. Dan bahkan cinta Tuhan yang mempersatukan mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan berikan kembali anggur yang manis itu di dalam rumah tangga mereka. Dan biarlah mereka boleh saling mengasihi, mengampuni, menerima, dan memperhatikan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam ekonomi. Tuhan juga menolong, membukakan peluang-peluang baru untuk mereka mendapatkan nafkahnya. Untuk mereka yang sedang bergumul di dalam hubungan pelayanan satu dengan yang lain, Tuhan juga menolong. Satukan kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia di dalam pelayanan kami, tetapi kami boleh mencari puji-pujian kemuliaan bagi hormat Bapa. Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Seperti janji saya, mari kita nyanyi lagu Mazmur 23. Enggak apa-apa, enggak pakai. Yuk. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, stop deh karena musiknya tidak pas sama nyanyi. Ya, selamat datang semuanya. Selamat datang semuanya. Bingung jawabnya ya. Iya Bu. Ya, saya mau sambut Bapak dengan putrinya ya. Pernah hadir di sini Pak? Sudah ya? Oh, siapa namanya Pak Pardi? Kalau sudah? Nah kan? Kalau welcome kita harus ingat namanya loh. Siapa di sini yang ingat nama Bapak dengan putrinya? Hah? Siapa namanya Bu? Jesslyn anaknya ya? Oh, papanya? Papanya Jesslyn. Oke, Bapak boleh sekali lagi menyebut namanya? Hah? Jamsui? Yam. Yamsui. Nama Mandarin agak susah diingat Pak. Aduh, jadi panggil singkatnya? Apin. Apin. Oh Apin. Ya kalau Apin pasti ingat Pak karena ipar saya namanya Apin. Ya jadi Pak Jamsui ya, kalau salah maaf nanti kita dengar lagi ya. Panggilnya Ko Apin ya, Ko Apin dengan Jesslyn. Salam kenal ya Pak ya. Ya. Ya, saudara, ada sedikit warta. Seperti tadi saya sudah umumkan bahwa hari Kamis ada persekutuan doa ya, pasti akan lebih banyak. Oke, kita lihat persembahan Natal akan dijalankan di bulan November dan Desember minggu kedua. Jadi hari ini saudara, untuk Anda yang ingin memberkati gereja Tuhan melalui persembahan Natal bisa menyerahkannya pakai amplop saudara. Tapi sebenarnya bukan hanya pada minggu ini, kalau saudara, oh iya lupa belum siapkan, nggak masalah minggu depan atau minggu depannya lagi, nggak masalah ya saudara. Tapi kita sudah mulai buka dari minggu ini untuk kebutuhan Natal kita yang akan dipakai untuk kita semua. Jadi untuk kebutuhan kita sama-sama ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau perlu pakai amplop, ditulis persembahan Natal supaya kami tahu oh ini untuk Natal. Baik. Kemudian pada Minggu 19 November ini itu akan ada briefing untuk Philadelphia Got Talent. Masih ada satu kesempatan ya lagi ya, satu slot lagi karena semuanya adalah 12 peserta yang akan mulai Desember kalau nggak salah ya. Akan
dilaksanakan setiap minggu 3 kontestan. Nah, saudara ya, jadi bisa ikut Philadelphia Got Talent. Masih ada slot lagi. Siapa yang mau pergunakan ini nanti berhubungan dengan tata usaha saja ya, dengan tata usaha. Kemudian hari ini ada senam. Tadi saya sudah katakan jam 4 sore saudara. Pokoknya oke banget deh senamnya. Instruktur kita itu sudah profesional. Pasti saudara akan kepengen lagi. Datang ya, diundang kita semua hadir. Lalu ada warta keuangan ya. Siapa yang akan sampaikan? Ya, nah, kita ikuti warta keuangan gereja kita oleh Diakon Henny. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Kami dari Majelis Jemaat kembali mau men-sharingkan kondisi keuangan gereja kita. Terhitung dari periode 1 April sampai 31 Oktober. Bisa dilihat, ini total penerimaan kita bagi dua, ada yang dari KU dan janji iman. Untuk janji iman sendiri itu sudah berjalan 8 bulan. Kita mulai dari Maret sampai Oktober, janji iman sudah terkumpul sebesar 67.650.000. Adapun janji iman ini kita jalankan untuk mengganti dana talangan pembangunan gereja kita yang masih ada sebesar 150 juta. Di mana rencananya pembayaran dana talangan ini dari janji iman yang terkumpul akan kita realisasikan di bulan Maret 2024. Jadi kita berharap nih semuanya sampai dengan Maret 2024 surplus kita itu udah bisa mengcover sebesar janji iman yang akan kita setorkan. Untuk itu kiranya ini dapat menjadi perhatian dan pergumulan kita semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak, Ibu, Saudari sekalian untuk menjadi saluran berkat-Nya mendukung pelayanan dan kebutuhan gereja Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tambahkan sedikit saudara. Gedung ini 3 tahun sudah selesai ya Pak, kalau nggak salah ya sudah 3 tahun. Dan gedung ini kita beli dan kita renovasi itu sekitar 3M lebih lah, 3M lebih ya. Jadi kita juga dapat dukungan dari pusat, dari gereja induk kita sebelum kita didewasakan. Dari gereja Pinang Sia, ada juga dari berbagai gereja saudara untuk mendukung pembangunan dan pembelian gedung ini. Nah setelah selesai 3 tahun, ternyata kita masih ada tunggakan atau talangan 150 juta. Nah dari janji iman yang sudah dijalankan itu tadi terkumpul 67 juta saudara, jadi masih ada sisa 83 juta, belum sampai 50% ya. Nah, tapi kita sebagai orang yang telah diberkati oleh teman-teman dari pusat, dari teman-teman gereja lain untuk membangun gereja ini, kita juga harus tahu membalas atau bukan membalas benar, membayar apa yang kita telah diberikan. Talangan harus kita kembalikan. Mereka tidak menagih saudara, ya, tidak menagih. Tapi kita yang tahulah, Pak Sengki lah, kita tahu diri, kita tahu malu, kita harus kembalikan kepada mereka. Itulah sebabnya janji iman ini dijalankan. Nah, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berbagian, sedikit banyak itu engkau sendiri yang akan menggumulkannya ya. Dan ini tidak ada paksaan, tapi kita percaya kalau kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan, maka jeripayamu tidak akan sia-sia. Nah, untuk keuangan gereja kita secara rutin, persembahan rutin untuk operasional gereja selalu masih defisit. Kalau nggak salah kas kita masih defisit untuk operasional itu 20 juta lebih ya. Ibu ya, jadi 20 juta lebih. Jadi kita sih aman-aman duduk di sini nyaman ya. Padahal kita masih ada hutang. Nah itu. Ini adalah beban kita bersama saudara.
Nah, Tuhan Yesus akan memberkati engkau menjadi saluran berkat-Nya. God bless you. Silakan. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dalam Matius 5 ayat yang ke-23 hingga ke-24 yang berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan korban syukur kepada ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menyanyikan pujian Hitung Berkat-Mu sambil kantong persembahan diedarkan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan satu bagian berkat-Tu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah berkat yang telah Engkau berikan dan kami juga berikan sebagai ucapan syukur kami terhadap-Mu dapat Engkau gunakan dengan baik, dan juga para tangan-tangan yang melaksanakannya juga dapat bijaksana dalam melakukannya Bapak. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, pada hari ini kita sudah belajar mengenai Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan mengikuti Sang Gembala yang baik itu, yaitu Kristus sebagai Juru Selamat kita. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan pujian Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya.
Saudara sekalian, marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. 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 Amin. 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 Silakan duduk saudara. Diberitahukan hari ini ada latihan paduan suara bagi setiap anggotanya. Harap langsung kita di sini ya. Sebentar sampai setengah jam saja kita akan latihan. Jangan turun ya saudara ya. Satu dua persilakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.